Wahyu kepada Yohanes. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes dengan perantaraan malaikatnya yang diutusnya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini dan mereka yang mendengarkannya, serta yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di daerah Asia. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Semua suku di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku, Yohanes, saudaramu yang dalam Yesus ikut serta dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, berada di pulau yang bernama Patmos, karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, aku melihat 7 kaki pelita dari emas. Di tengah-tengah kaki pelita itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih seperti bulu domba, seputih salju, dan matanya bagaikan nyala api. Kakinya berkilap bagaikan tembaga, membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat Dia, sujudlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Inilah rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki pelita emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki pelita itu ialah 7 jemaat. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki pelita emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu
baik jerih payahmu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap tabah, sabar menderita karena namaku, dan tidak mengenal lelah. Meskipun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi inilah yang ada padamu. Engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Kepada jemaat di Smyrna, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kepada jemaat di Pergamus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau tinggal, yaitu di tempat tahta iblis. Namun engkau berpegang kepada namaku dan tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis tinggal. Meskipun demikian, aku mencela engkau dalam beberapa hal. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang mengajar Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan bagi berhala dan berzina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Kepada jemaat di Tiatira, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Meskipun demikian, aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berzina dan makan persembahan-persembahan bagi berhala. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya.
Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berzina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, anak-anaknya pun akan kubunuh, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji pikiran dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu masing-masing menurut perbuatanmu. Namun, kepada kamu, orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Siapa yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kuberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti kuasa yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kuberikan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Sardis, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tersisa yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah apa yang telah kau terima dan dengar, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan kau tidak tahu kapan saatnya aku datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Siapa yang menang, kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Philadelphia, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan sujud di depan kakimu, dan mereka akan tahu bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau memelihara firmanku untuk tabah. Aku pun akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Aku datang segera, peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, ia akan kujadikan pilar di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Laodikia,
Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, juga minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dia dan ia bersama aku. Siapa yang menang, ia akan kududukkan bersama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ke-24 tua-tua dan ke-4 binatang. Setelah itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah, ada sebuah tahta di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Dia yang duduk di tahta itu memiliki rupa bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan samrud. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dari tahta itu keluar kilat dan deru guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan tanpa henti-henti mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan hidup selama-lamanya, sujudlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kitab yang dimeterai dan anak domba.
Aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Aku melihat pula seorang malaikat yang kuat yang berseru dengan suara nyaring, "Siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Namun, tidak ada seorang pun yang di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat isinya. Aku pun menangis dengan sangat sedih karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat isinya. Berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan menangis, lihatlah, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas, penuh dengan dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab Engkau telah disembelih dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Lalu aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka beratus-ratus ribu dan berjuta-juta, dan mereka berkata dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian." Lalu aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi dan di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya." Keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu pun sujud dan menyembah.